Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 201. Mungkin bermain sosmed namun mendapatkan pahala. Dia juga penasaran bagaimana caranya. Maryam. Yulia, kenapa? Perempuan bergamis merah muda itu cukup terkejut akan kedatangan sahabatnya yang tiba-tiba berlari mendekatinya. Bisa kasih tahu aku caranya bermain sosmed? Maksudnya kamu pakai aplikasi apa? Untuk buat kata-kata indah yang buat pendengar selalu hanyut tanpa menampakkan wajahmu. Kamu mau coba? Yulia mengangguk antusias. Imajinasiku luas dan aku ingin mencobanya. Tergantung Yulia. Aku lebih sering membaca kehidupan orang-orang yang curhat padaku lalu aku ubah ke dalam puisi. Aku juga tahunya dari Hawa. Dia yang kasih tahu aku karena aku suka buat puisi. Kalau kamu mau coba bisa aku bantu. Tapi ya harus aktif di sosmed. Kamu punya akun kan? Punya tapi jarang aku gunain. Nanti aku akan datang ke rumahmu untuk kasih arahan. Sekarang aku harus ngajar santriwati. Maaf ya Ren, mereka udah nungguin soalnya. Yulia mengangguk penuh semangat. Makasih banyak Maryam. Maryam tersenyum manis lalu mengucapkan salam dan pergi. Yulia juga akan pergi, namun tatapan matanya menangkap sosok suaminya yang berjalan bersamping dengan perempuan. Siapa perempuan itu? Dia kenal perempuan itu. Farah. Kenapa dia bisa datang ke pesantren lagi? Tunggu mereka mengobrol apa kenapa terlihat sangat dekat. Walaupun ada jarak, tetap saja dia tidak terima. Apalagi Farah dulu adalah satu-satu perempuan yang ingin merusak rumah tangganya. Enggak Yulia, kamu jangan suuzon, sebaiknya kamu pergi. Kamu tunggu, suamimu akan menceritakan tentang kedatangan Farah ke pesantren atau tidak padamu. Dia kan selalu terbuka padamu. Pasti akan menjelaskan semuanya. Yulia pergi dari pesantren dengan pikiran yang berusaha untuk positif, walaupun hatinya menentang. Farah, kenapa dia kembali setelah sekian lama tidak terlihat? Selama ini Maryam memang sangat aktif di sosial media terutama di Instagram. Dia selalu membagikan sajak atau quotes yang selalu menyadarkan orang-orang karena kata-katanya. Dan juga kadang selalu menerima terbuka curhatan dari para pendengarnya. Setelah itu dia curahkan ke dalam tulisan, tentu saja memiliki hikmah. Maryam cukup terkenal setahun ini di sosial media. Walaupun akunnya tidak pernah mengunggah foto cantiknya. Sekali saja dia menerima undangan sebagai juri puisi anak-anak muda, dan wajahnya harus terekspos. Dan kini mereka tahu siapa di balik suara yang buat mereka banyak termotivasi lewat kata-kata indahnya yang menginspirasi mereka apalagi para anak muda zaman sekarang. Sekarang Maryam memiliki 100.000 followers. Postingannya penuh dengan kata-kata indahnya dan tidak pernah mengunggah tentang dirinya. Tentu saja hal itu membuat para pria mengaguminya. Sangat jarang perempuan di zaman sekarang tidak ingin terkenal lewat wajahnya. Seharusnya perempuan itu memperlihatkan kecantikannya, tapi Maryam beda. Dia hanya ingin terkenal karena tulisan tangannya. Karena itulah dia sekarang tidak menerima undangan apapun, takut fotonya tersebar kembali. Oknum yang tidak bertanggung jawab main mengunggah fotonya. Hal itu sempat menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Tentu saja ada ke hal yang negatif, ada juga yang ke positif. Maryam tidak suka wajahnya dijadikan bahan kekaguman. Dan Zayan mengetahui hal itu pun turun tangan, dia sendiri yang menghapus semua foto yang tersebar. Mengingat kembali pada Zayan membuatnya tanpa sadar tersenyum tipis. Pria itu tidak banyak bicara tapi banyak melakukan hal yang membuatku kagum padanya. Dia memiliki segalanya, bukannya menikmatinya sendiri, dia selalu membagikannya pada orang yang membutuhkan.
Maryam juga ingat kenangan di mana dia benar-benar kagum pada sosok pria itu. Di mana saat abahnya tengah sakit, ia harus pulang ke desa. Saat itu ia tidak memiliki uang. Dan Zayan dengan baiknya memberikannya sesuatu hal yang sangat dia butuhkan. Sederhana tapi dikenang oleh dirinya sampai sekarang. Dia selalu mengatakan akan melamarku, tapi aku tidak berharap besar padanya sebab berharap berlebihan itu menyakitkan. Zayan Ataraihan Mahafir. Pria itu bisa dibilang keluarga konglomerat. Dia memiliki mansion megah, perusahaan raksasa dan juga cabang hotel entah berada di mana saja. Pastinya para perempuan di luar sana pun banyak yang menginginkannya. Sedangkan dirinya, tak hanya perempuan yang terlahir dari keluarga sederhana. Abahnya kini tidak bisa bekerja sebab kakinya lumpuh. Ibunya pun hanya menjual gorengan setiap harinya. Maryam harus fokus menafkahi kedua orang tua terkasih, dengan uang gajian dia. Mengajar dan pekerjaannya di sosmed. Tentu saja membuat kata-kata untuk pendengar. Setianya dia mendapatkan uang. Apalagi sajaknya selalu dia jual dan selalu laku. Bisa dibilang aku hanya bayangan yang datang hanya sekejap, tidak akan menjadi apapun yang istimewa jika bersanding dengan Zayan. Tapi, bolehkah aku berharap sedikit saja jika aku jodoh dari pria itu? Maryam tidak melihat Zayan dari harta yang dia miliki. Hatinya hanya kagum dan ingin pria itu menjadi imamnya. Sikapnya, itulah yang membuatnya ingin mengukir kisah berdua dengan lelaki itu. Setelah mengajarkan sahabat terbaiknya tentang sosmed, dan ternyata Yulia sudah menentukan dia hanya akan memposting kata-kata tanpa suara. Terutama tips menjadi istri yang baik dan cara mengurus anak. Kini Maryam harus pergi ke pasar untuk belanja kebutuhannya. Ini akhir bulan, bukan hanya para santri dan santriwati saja yang bisa keluar bebas hari ini, para pengajar pun termasuk. Mereka juga ikut membeli perlengkapan. Maryam, teriak Hawa dari seberang jalan, melambaikan tangan dengan antusias. Maryam cukup tertegun, kenapa Hawa ada di sini? Dia katanya memberikan kabar akan pulang ke Jakarta Timur, ke rumah orang tuanya. Kamu pasti kaget kan aku ada di sini. Aku habis pulang jam kuliah pagi tadi. Aku hanya sehari menginap di rumah kedua orang tuaku. Menatap cincin perak yang tersemat di jari kiri Hawa, Maryam seketika tersenyum lebar. Kalian berdua udah baikan. Maksudnya sama Mas Adam. Maryam mengangguk sambil melanjutkan jalan kakinya menuju pasar. Alhamdulillah, seperti kata-katamu dan Yulia, aku harus memberikan kesempatan kedua. Hatimu yang memilihnya kembali dan aku siap akan segala konsekuensinya. Aku mencintai Mas Adam, dan aku ingin merasakan hidup bersamanya selamanya di dunia ini. Mas Adam juga sudah meminta maaf pada kedua orang tuaku karena telah menyakiti perasaanku. Dan ini, Hawa memberikan undangan pada sahabatnya. Senin sekarang insya Allah, atas izin Allah, aku akan menikah dengan Mas Adam. Masya Allah, Hawa, aku turut bahagia mendengarnya. Semoga pernikahan kalian berdua lancar. Amin. Aku pergi dulu ya Mar, soalnya mau pergi ke rumah Yulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati sahabatku. Hawa memberikan hormat lalu pergi. Maryam hanya bisa menatap punggung sahabatnya lalu kembali melanjutkan langkahnya. Baru saja dia ingin menyeberang ke zebra cross yang lampu lalu lintasnya berubah menjadi merah, tiba-tiba pandangannya menangkap sosok pria yang sejak tadi dia pikirkan. Bukan sendirian. Terlihat dari kaca mobil yang transparan, Zayan menyupir dengan sosok perempuan yang bergelanyut manja di lengannya, bahkan mencium pipinya. Deh. Maryam kaku untuk melangkah, padahal para pejalan kaki di sekitarnya sudah mulai
menyeberang. Tentu saja Maryam tidak salah lihat, dia melihat Zayan dengan perempuan berhijab putih berduaan di dalam mobil. Mereka berdua bahkan menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Zayan pun membalas dengan mengecup keningnya. Kakinya mundur, ingin dialihkan pandangannya namun tidak bisa. Allah! Kenada dadanya merasakan sakit. Walaupun dia hanya memiliki harapan kecil pada pria itu, tapi sekecil apapun harapannya ternyata begitu sangat menyakitkan. Dia harus menerima kenyataan jika kisahnya dengan Zayan tidak akan pernah terukir menjadi satu. Kenyataan pahit itulah yang harus mereka terima. Kasta mereka pun jauh, tidak setara. Tring. Sampai akhirnya notifikasi pesan dari sahabatnya mampu membuat dunianya terakhir. Namun saat melihat isi pesan dari Yulia, kini dunia yang dia angan-angankan telah hancur. Send picture. Yulia, Maryam, kamu harus lihat foto yang aku kirim sekarang. Sebuah akun yang memperlihatkan foto Zayan dan sosok perempuan cantik memakai hijab diunggah di sosial media, dengan status Zinaya Felida my husband. Assalamualaikum, sayang. Dahi Ikram mengernyit sebab tidak ada jawaban dari istrinya, apalagi pintu rumahnya yang terbuka lebar. Sayang, kamu di mana? Masuk ke dalam, ternyata istrinya tengah memandikan si kembar, bibirnya tersenyum tipis melihatnya. Assalamualaikum, sayang. Mas pulang. Yulia yang baru sadar kedatangan suaminya pun melirik ke belakang lalu melanjutkan kegiatannya lagi. Jawab salam, hukumnya wajib sayang. Waalaikumsalam. Kenapa lama? Biasanya kan abis azan zuhur pasti mas langsung pulang. Yulia berusaha memancing suaminya mengenai apa yang beberapa jam lalu dia lihat di pesantren. Jujur saja hatinya gelisah dan pikiran negatif terus saja menghantuinya. Ikram berjongkok lalu membantu istrinya untuk memandikan si kembar. Tadi pesantren kedatangan tamu, sayang. Abi nggak ada di dalam, jadi mas yang harus sambut mereka sama Bang Hilmi. Tamu? Siapa? Ikram menatap manik istrinya yang menatapnya. Dia terkekeh seketika. Kamu kenapa? Kepo banget sayang. Biasanya enggak loh. Yulia berdecak sebal. Aku serius mas. Jawab pertanyaan tadi. Keluarganya Farah yang datang. Mas ingat dia yang dulu hampir merusak rumah tangga kita. Mau apa dia datang ke pesantren? Jangan bilang ingin merusak rumah tangga kita lagi. Suaranya menjadi ketus. Astagfirullah sayang, jangan berpikir negatif kayak gitu. Mereka datang hanya untuk silaturahmi, sekaligus Farah ingin meminta maaf pada mas dan juga kamu. Dia udah sadar kesalahannya dulu dan ini. Ikram memberikan undangan pernikahan pada sang istri. Farah akan menikah dengan salah satu santri di pesantrennya. Kita diundang untuk datang ke sana nanti, kamu ikut atau pun nggak terserah kamu. Mas takutnya kamu masih nggak suka sama Farah. Yulia membuka undangan tersebut. Ternyata benar Farah akan menikah dengan lelaki bernama Muhammad Arsyid. Hatinya kini lega, dia kira Farah datang kembali ke pesantren dengan niat buruk, tapi ia salah. Maafkan aku ya Allah, sudah suudzon. Untung aja aku nggak dulu emosi, gumamnya. Lalu mendongak saat rambutnya diusap. Kamu terlihat lelah, biar mas yang bajuin si kembar. Hasan dan Hussein kini nampak segar sebab telah dimandikan. Mereka begitu ceria, sebab mereka sangat menyukai mandi sore. Tentu jika mandi pagi mereka akan selalu menangis. Enggak kok. Minta tolong ambilin handuk mas. Mas ambilin. Kini mereka membawa si kembar ke kamar dan mulai memasangkan pakaian di tubuh mungil Hasan dan Hussein. Aku hampir lupa. Sekarang aku punya kegiatan lain loh mas. Bermain sosmed tapi dapat manfaatnya.
Yulia memperlihatkan akun miliknya dan satu postingan yang dia buat. Aku suka membuat quotes dan ingin memberikan pemahamanku pada semua orang bagaimana jadi istri yang baik ala aku sendiri, hehehehe. Boleh kan mas? Ikram terlebih dahulu membaca postingan istrinya, dia mengangguk. Selama ini nggak ngerepotin kamu, boleh-boleh aja sayang. Terus posting hal-hal yang bermanfaat, ceramah pun bukan harus ada di atas mimbar aja tapi di sosial media pun juga bisa. Yang penting, tujuan kita ke hal-hal positif jangan ke negatif. Bibir Yulia tertarik membentuk senyuman indahnya. Dia mengecup pipi suaminya sebagai tanda terima kasih. Tapi ingat ya sayang, jangan melakukan hal yang gak sesuai dengan syariat Islam. Mas izinin kamu main ponsel untuk kajian, post hal-hal bermanfaat, belajar dan juga memberikan kabar. Selain dari itu jangan. Siap Mas Ubi. Kini si kembar sudah tampan dengan pakaian kodok mereka. Ikram langsung saja memberikan mereka kecupan di pipi dengan gemas. Anak Ubi benar-benar tampan. Seneng ya kalian dimandiin sama Emi Hem. Ubi juga. Jadi mau dimandiin sama Emi kalian. Yulia yang mendengarnya mendelik. Kamu udah gede mas. Masa kamu dimandiin? Sama kayak Acan dan Ucen sih. Nggak apa-apa dong sayang, sesekali manjain suami kan dapat pahala untuk kamu karena buat suami senang, kamu kan sering mas mandiin tapi nggak pernah mandiin mas. Ya itu kemauan mas bukan kemauanku. Nggak mau aku mandiin mas pasti. Ujung-ujungnya mas sentuh aku. Ikram hanya bisa tertawa geli lalu membawa kedua anaknya keluar. Sayang mas mau jemur si kembar di teras ya? Iya mas, aku mau beberes dulu. Tring. Tengah asik membersihkan kamar, tiba-tiba bunyi notifikasi terdengar. Yulia mengambil ponselnya. Alisnya mengernyit sebab gendis tidak biasanya menghubunginya. Sahabatnya yang satu ini memang super sibuk di desa. Gendis, assalamualaikum. Yulia, Zayan gak jadi nikahin Maryam ya? Maaf tanya gitu soalnya aku kaget lihat postingan yang ada di berandaku tadi di mana Zayan udah jadi suami orang lain. Mau tanya Maryam takutnya tersinggung. Yulia cukup terkejut mendengar pesan dari salah satu sahabatnya yang sekarang tinggal di desa dan sudah menikah dengan seorang ustaz di sana. Waalaikumsalam. Apa maksudmu gendis? Zayan belum menikah dengan perempuan lain. Dia kan cinta sama Maryam. Hari Senin dia akan melamar Maryam ke rumah orang tuanya. Tak lama kemudian pesan dari gendis terlihat. Gendis, tapi aku lihat fotonya benar-benar Zayan loh, keren. Lihat ini postingan dari perempuan bernama Sinaya. Bahkan statusnya pun my husband. Send pictures. Yulia benar-benar shock melihat fotonya. Di sana benar-benar Zayan dan seorang perempuan berhijab begitu cantik. Mereka sama-sama tersenyum bahkan terlihat bahagia. Seperti baru saja menjadi pengantin baru. Setelah membalas jika dia baru tahu masalah ini pada gendis, Yulia segera mengirimkannya pada Maryam. Maryam harus tahu ini. Zayan, berani-beraninya kamu membohongi kami semua. Aku benar-benar kecewa pada